dihiasi dengan akhlak yang teratur, ibadah yang teratur, pikiran yang terukur, dan tidak suka ikut campur, serta selalu bersyukur agar kita tidak mudah insecure. Baik, dalam kesempatan kali ini Nelly akan sedikit sharing mengenai self-acceptance dalam perspektif Islam. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu self-acceptance? Oke, langsung saja ya, Nelly akan membahasnya. Langsungkah? Ya. Ya. Oke, langsung saja ya. Self-acceptance atau penerimaan diri adalah pengakuan terhadap diri bahwa kita memiliki kekurangan dan juga kelebihan diri. Dalam pengertian lain, yaitu menerima semua hal tentang diri, baik itu hal positif maupun negatif. Nah, self-acceptance atau penerimaan diri dalam Islam adalah bagian dari, ada yang tahu? Nah, itu Masya Allah. Adalah bagian dari qanaah. Yuk, mari kita tahu apa itu qanaah? Qanaah secara bahasa berarti cukup dan merasa puas. Sedangkan dalam arti istilah yaitu sikap bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Merasa cukup atas semua yang telah diberikannya serta menjauhkan kita dari rasa tidak cukup atau rasa tidak puas. Orang yang memiliki sifat qanaah ini tentu tidak akan mudah tergiur dari yang namanya kemewahan atau kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Ya karena orang yang memiliki sifat ini akan selalu merasa puas atau sudah merasa cukup atas apa yang telah diberikannya. Ini bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar ya, karena ikhtiar akan tetap dilaksanakan dalam sendi-sendi kehidupan dengan mengharapkan dan berusaha mendapatkan hasil yang terbaik. Qanaah juga ternyata dapat menjadikan seseorang mudah bersyukur. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum, jika kamu bersyukur kepadaku, la azidanakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka pasti azabku sangat berat. Nah, dalam ayat ini sangat jelas bahwa Allah sangat menyukai orang yang bersyukur ya. Ternyata syukur juga dapat diwujudkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari dan meyakini bahwa semua nikmat dan karunia adalah bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wujud yang kedua yaitu syukur dengan lisan. Apa itu? Yaitu, ada yang tahu? Oh, Masya Allah, ternyata ada yang pada tahu ya. Syukur dengan lisan itu selalu mengucapkan dengan alhamdulillah, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena dengan mengucapkan alhamdulillah dapat menciptakan rasa tenang di hati orang yang sering mengucapkannya. Masya Allah, the power of saying alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wujud yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan, yakni taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Bakar Al-Marwazi mengatakan bahwasanya orang yang berakal adalah orang yang selalu mengaitkan dunianya dengan qanaah, dan dan urusan akhiratnya yaitu dengan keinginan yang kuat dan bersungguh-sungguh, dan urusan dunianya yaitu dengan ilmu pengetahuan dan jihad. Dapat disimpulkan bahwa qanaah ini dapat memanage urusan dunia dan akhirat. Ternyata penerapan sifat qanaah ini dapat membebaskan manusia dari sifat gharor atau tertipu, sifat ujub atau bangga diri, dan sifat su'ul adab yaitu akhlak yang buruk. Nauzubillahi min dzalik ya. Bahkan sifat qanaah ini ternyata efektif sebagai terapi diri dalam penyakit psikis yang sering membawa dampak negatif terhadap kesehatan fisik, atau dalam istilah psikologi biasa disebut dengan psikosomatis. Ada yang tahu kan udah disebut ya. Hal tersebut karena dalam diri seseorang akan muncul sikap menerima, baik itu ketika sakit maupun sehat, kaya ataupun miskin. Oke, kembali lagi kepada pengertian qanaah. Qanaah berasal dari kata ridha. Ridha berasal dari kata radhiya yang berarti menerima semua hal tentang diri, semua perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa ataupun tertekan.
Dapat disimpulkan bahwa qanaah ini adalah kondisi seorang yang mampu menerima diri mereka sendiri, memiliki kemauan untuk menghadapi kenyataan dalam hidup. Nah, keberadaan sifat qanaah ini tentu memberikan pengaruh terhadap kehidupan seseorang, baik itu secara lahir maupun batin. Nah, dapat disimpulkan bahwa sifat qanaah ini yang tadi ya, kondisi seorang yang mampu menerima menerima diri sendiri. Sifat qanaah ini, orang yang memiliki sifat qanaah ini tentu akan selalu merasa puas atas apa yang telah diperolehnya, sehingga mampu menghindari dari hal-hal yang buruk. Contohnya sifat sombong dan juga tamak atau sifat rakus ya. Kenapa? Ya karena orang yang memiliki sifat ini akan selalu berpikir bahwa apa yang telah diperolehnya atau apa yang telah didapatkannya saat ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu dapat hilang atau bersifat sementara. Oke, di sini langsung saja Nelia di sini akan ngasih tips nih buat teman-teman. Tips atau cara meningkatkan sifat qanaah atau self acceptance ini. Yang pertama, fokus pada penerimaan diri, memiliki kemampuan atau memiliki komitmen untuk fokus pada penerimaan diri dan memutuskan untuk menerima semua hal dengan adanya ikhtiar dan usaha. Contohnya seperti self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Buatlah catatan penting dari penerimaan diri atau buat pesan baik untuk diri sendiri. Nah, tips yang kedua, ada yang mau nambah atau ada yang mau request? Oke, langsung saja ya, lanjut. Tips yang kedua yaitu memperbanyak baca Al-Quran dan pahami maknanya. Karena Al-Quran itu bersifat syifa, yang berarti obat atau mengobati. Yang selanjutnya atau tips yang ketiga yaitu carilah teman untuk selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tips yang keempat yaitu evaluasi trauma masa lalu. Perbaiki, kaji dan atasi setiap trauma yang pernah dialami. Tips yang kelima yaitu terima ketidaksempurnaan. Belajar untuk menerima diri sendiri dengan apa adanya. Baik itu tentang kelemahan, kegagalan, atau kekecewaan dan lain-lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Fa ahsana suwarakum dalam Quran surat At-Taghabun ayat 3. Namun kita juga menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Karena itu ditujukan untuk saling melengkapi. Contohnya kita cari pasangan nih, apalagi yang mau keluar yang pasti gitu ya. Belum ada yang belum. Tapi kan pasti ada yang mau dah. Kemudian karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tips yang selanjutnya yaitu melepaskan dan menerima. Namun tidak semua yang kekurangan yang ada pada diri kita dapat dilepaskan, tapi bisa diperbaiki ya. Yang selanjutnya melihat ke bawah dalam hal duniawi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Undur ila man huwa asfala minkum." Lihatlah ke bawah. Lihatlah ke bawah. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kamu. Wala tandur ila man huwa fawqakum. Dan janganlah lihat orang yang lebih tinggi dari kamu. Yang demikian itu lebih layak supaya kalian mudah bersyukur atau tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tips yang selanjutnya yaitu menyadari betapa beratnya pertanggungjawaban harta. Mungkin di sini teman-teman sudah lebih tahu ya apa maksudnya. Bahwasanya harta itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit pula orang yang menyadari akan hal itu. Tips yang terakhir yaitu mengetahui apa kelebihan yang terkandung dalam sifat qanaah ini. Karena sifat qanaah ini hal tersebut dapat memunculkan atau mengakibatkan manusia memiliki kemuliaan dan terhindar dari sifat meminta-minta dan tamak atau disebut dengan rakus. Kali ini pembahasan terakhir dari self-acceptance atau penerimaan diri yaitu mengenai hikmah dari qanaah atau self-acceptance dalam hidup. Yang pertama,
Ada yang tahu? Semangat. Gua tahu. Masa tahu lah kan belum dikasih tahu. Yaitu merasakan tentram dan tenang dalam jiwa manusia. Dalam perspektif psikologi, bahwasanya orang yang memiliki sifat qanaah ini akan selalu merasa puas, akan selalu merasa tenang dan merasa tentram. Dan kemudian dalam istilah ini, bahwa orang yang memiliki sifat qanaah ini akan menurunkan gejala depresi, cemas, dan takut gagal. Kemudian bisa menjadikan kita lebih optimis, percaya diri, dan tidak ragu-ragu dalam menghadapi hidup apa adanya, menjadikan seseorang lebih bertawakal dan bersabar, dan menjadikan seseorang lebih bersyukur dan merasa puas atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.